hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus, Engkau baik, teramat baik, Engkau harapanku. Terima kasih buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat segalanya, Tuhan. Ini ucapan syukur kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pegang tangan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku,
Welcome to Roti Manis bersama dengan saya Fandi Steven. Kita akan membahas hari ini tentang menahan godaan pornografi ya. Pornografi merupakan satu industri yang saat ini mungkin menempati urutan ketiga beromset yang paling besar di dunia. Dengan demikian kita bisa bilang setiap orang bisa dengan mudah terpapar kepada pornografi. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Tentu Alkitab berisi prinsip-prinsip kebenaran yang harus kita gali dan temukan apa sih yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan ya. Kita lihat sebuah ayat dalam Matius 5 ayat yang ke-29 dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bicara mengenai pornografi itu sangat erat kaitan dengan mata dan juga otak ya. Pintu masuk ke dalam kita punya otak, memori kita itu cuma dua, yaitu mata dan telinga. Maka dibilang kalau perempuan lemah di telinga ya, lalu pria lemah di mata. Nah, pornografi ini memiliki konsumen terbesar adalah pria. Oleh karena itu kita laki-laki yang memang katanya lemah di mata, kita harus jaga mata kita dengan baik. Sampai Alkitab memberikan sebuah nasihat, jangan sampai mata ini menyesatkan kita. Pintu masuknya mata dan telinga itu akan memenuhi apa yang menjadi isi daripada otak kita. Nah, pornografi itu sangat berbahaya ketika seseorang sudah kecanduan. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang cukup heboh di mana terjadi pemerkosaan dari pelajar yang usianya belasan tahun di sebuah kota di Sumatera. Ketika diselidiki oleh polisi, kenapa sampai anak ini melakukan tindakan pemerkosaan? Itu karena di handphone daripada pelajar itu ditemukan ada banyak sekali video-video porno. Dan ketika mereka nonton dengan matanya, memenuhi otaknya, sehingga muncullah sebuah hasrat yang mana mereka nggak bisa kendalikan, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa memperkosa seseorang sampai membunuhnya dan membuang mayatnya di pemakaman pecinan hari itu ya. Jadi kita melihat bahwa memang pornografi sangat erat kaitan dengan apa yang mata kita lihat. Ketika mata kita melihat sebuah gambar dan mendengar apa yang ada dalam gambaran pornografi itu, bagian otak kita yang dipengaruhi namanya prefrontal cortex. Itu yang bisa menciptakan sebuah suasana nyaman dan menciptakan atau menghasilkan hormon-hormon seperti dopamin yang menimbulkan sebuah kepuasan. Salah nggak? Ya nggak salah, karena seks memang dari Tuhan. Tapi kalau sampai kecanduan seks, kemudian orang jatuh ke dalam ketergantungan pornografi, nah akibatnya orang bisa jatuh dalam dosa. Alkitab mengatakan tadi kita baca, bila matamu ini menyesatkan engkau, cungkil dan buang. Ya tentu bukan dicungkil betulan ya, cungkil betulan ya kita buta dong. Maksudnya adalah tahan, memang sulit, tapi ya kita mesti tahan. Daripada apa yang kita lihat dengan mata kita, masuk ke dalam otak kita, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, sampai-sampai kita nggak bisa menahan dorongan itu, lalu kita merasa terpaksa atau dipaksa oleh hasrat kedagingan kita untuk terus-menerus jatuh ke dalam pornografi dan sampai kita nggak bisa keluar dari dalam itu semua. Untung kalau orang masih bisa mengendalikan diri, tapi berapa banyak? Kayak kasus tadi, masih pelajar saja sudah bisa melakukan sebuah tindakan kejahatan, menculik, memperkosa, sampai membunuh dan membuang mayatnya. Kita lihat tuh, dampak daripada pornografi bisa sedemikian dahsyatnya. Bahkan anak-anak kecil, pelajar belasan tahun pun bisa melakukan sebuah dosa yang mungkin bahkan orang dewasa pun tidak berani melakukannya. Ya karena otak yang sudah dipenuhi dengan gambaran-gambaran sensual seperti itu. Buanglah, artinya tahanlah, kendalikan diri dengan sebaik-baiknya. Kita melihat setiap hari bisa dengan mudah. Kadang ada link demi link yang masuk ke dalam handphone kita, ke dalam laptop kita. Kita kadang nggak minta, tapi ada orang yang menawari. Yaitulah dunia, itulah industri.
Kita nggak cari, mereka datang. That's marketing. Itulah marketing. Kita nggak mau, dia terus-terusan kasih sama kita. Di zaman yang sangat global ini, dengan segala kemajuan teknologi yang ada, anak-anak Tuhan diuji sangat-sangat di bagian itu. Nggak pendeta, nggak pendekar, nggak orang Kristen yang lama, nggak orang Kristen yang baru, nggak laki-laki, nggak perempuan juga. Sama, setiap kita bisa saja terpapar oleh dosa pornografi. Kembali kepada Alkitab, Yesus berkata, mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Jaga mata kita sebelum mata kita dikendalikan oleh hasrat seksual yang tidak bisa kita kendalikan. Jaga mata kita, pilih-pilih apa yang mau kita lihat. Internet itu sangat baik, akan sangat menolong kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa mencari ilmu yang baru, kita bisa menambah koneksi, kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang berguna dari kemajuan teknologi. Itu sisi baiknya. Tapi sisi jeleknya juga ya kayak begitu. Kita bisa dapatkan banyak sekali sumber dosa di situ, kita bisa jatuh dalam kedagingan juga di situ, kita bisa mengalami kecanduan juga karena itu. Jadi pilihlah apa yang baik buat kita, supaya kita di zaman yang sangat modern ini bisa tetap memiliki kekudusan, hidup benar, menjaga mata, khususnya para pria ya, jaga mata dan juga jaga telinga, khususnya para wanita, supaya kita semua bisa menjaga bagaimana kita punya otak bekerja, supaya kita bisa mengendalikan hormon-hormon dalam tubuh kita, dan supaya kita juga bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi untuk menjaga diri dengan sebaik-baiknya, kembali lagi, Tuhan gak minta kita jaga yang aneh-aneh kok. Jagalah mata dan juga jagalah telinga. Khususnya kepada para pria, please ya, jaga kita punya mata. Jangan sampai mata liar, jangan sampai mata keranjang ya. Tahu mata keranjang artinya apa? Mata yang cuma fokus ke ranjang. Nah itu yang kita mesti buang jauh-jauh. Kita fokus sama Tuhan supaya mata ini bisa melihat hal-hal yang baik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Oke, sampai di sini kita berjumpa lagi dengan roti manis selanjutnya. God bless you.